Tuan-tuan, anak ajaib. Di usianya yang 5 tahun, telah dipercaya oleh perguruan yang dimiliki keluarga Sen untuk menjadi pelatih. Tentunya karena masih kecil, Cheng Ming, anak dari Tuan Sen, menolak untuk jadikan murid Tuan-tuan. Tapi ketika Cheng Ming disuruh mencabut jarum yang menancap di tanah, tak sanggup. Serta keajaiban-keajaiban yang dialami selama latihan, seperti jarum yang bisa nembus batu, jarum yang tidak bisa dia angkat. Cheng Ming pun terima Tuan-tuan sebagai pelatihnya. Tuan-tuan memilih Cheng Ming karena dia satu-satunya dari perguruan Sen yang membela Tuan-tuan saat dirundung murid-murid perguruan Sen. Tuan Sen memilih Tuan-tuan untuk jadi pelatih karena menemukan Tuan-tuan yang jatuh dari air terjun yang tinggi di pegunungan Hongtian. Pegunungan Hongtian ini dikenal selalu menelurkan juara-juara hebat. Dan Tuan-tuan si anak ajaib terjun ke bawah dikarenakan dia ingin menemukan keluarga atau kedua orang tuanya. Tapi setelah terlebih dulu mengalahkan pemimpin perguruan di pegunungan Hongtian. Setelah jagoan yang dia dukung serta yang menjadi muridnya dikalahkan oleh murid Tuan-tuan pelatih kecil yang ajaib itu. Kembali ke Cheng Ming. Setelah mengetahui Tuan-tuan itu ilmunya hebat, maka apa yang diinstruksikan oleh Tuan-tuan dia patuhi, termasuk dia harus mengenakan kemben yang terlihat ringan, tapi ketika Cheng Ming memakainya begitu kepayahan. Tentunya cara latihan Cheng Ming ini ditertawai oleh teman-temannya, teman-teman seperguruannya dulu. Di ajang pembuktian, ketua tim penguji sangat heran saat menolong tubuh Cheng Ming yang terjatuh dirasakan berat sekali karena Cheng Ming mengenakan kemben. Dan kemben itu harus tetap dikenakan Cheng Ming selama dupa yang tertancap belum habis. Di pengujian tingkat pertama, banyak perwakilan dari keluarga Sen yang berhasil melewati ujian itu. Ketika Cheng Ming mau ikutin tes tahap pertama itu, meminta kepada Tuan-tuan selaku gurunya untuk melepaskan kemben, tapi tetap ditolak Tuan-tuan karena ada perasaan gak enak. Akhirnya tes pertama pun gagal dilakukan oleh Cheng Ming. Akhirnya Cheng Ming pun dapat cemoohan. Begitu juga saat harus membawa ember yang berisi air lalu berjalan di atas pancang-pancang tiang. Saat giliran Cheng Ming keheranan karena air di dalam ember itu terasa begitu ringan dia angkat. Saat dia melompat, kebablasan sehingga bagaikan terbang dan memukau orang-orang yang melihatnya. Sialnya saat menjejakkan kaki, dia terpeleset, akhirnya jatuh. Tibalah di babak penentuan, di mana peserta harus mengalahkan perwakilan
penjaga gelar. Saat penjaga gelar datang menganggap enteng keluarga Shen, maka diwakilkan oleh asistennya, dan asistennya pun berhasil menumbangkan perwakilan keluarga Shen. Tuan Mang pun tampil untuk membela, tapi beberapa jurusnya dapat dikalahkan oleh asisten penjaga gelar, lalu ambruk di luar arena. Cheng Ning pun berusaha tampil ke depan. Di awal-awal dia dapat terkalahkan, tapi ketika melihat dupa sudah habis, tuan-tuan menyuruhnya membuka kemben, dan akhirnya Cheng Ning pun berhasil mengalahkan perwakilan dari penjaga gelar. Keluarga Shen pun senang. Tuan-tuan dalam rangka mencari kedua orang tuanya menemukan berbagai macam hal, seperti pertarungan antar pendekar merebutkan pengaruh kekuasaan, dan dia juga membantu menolong menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh orang-orang yang tertindas, mengeluarkan jurus-jurus yang bisa mematikan penyerang, serta bertemunya dengan ayahnya pertunjukan keahliannya dalam menghentikan musuh yang tidak bisa dikalahkan oleh orang-orang dewasa, mampu mengalahkan penjahat-penjahat yang usianya lebih tinggi dari dia. Akhirnya tuan-tuan berhasil menemukan ibunya. Jadi pencarian dia selama ini lengkap sudah berhasil dia dapatkan setelah mengalahkan pasukan dari wilayah timur, karena tuan-tuan itu datangnya hanya di wilayah barat. Kebetulan ibunya itu adalah yang menguasai wilayah timur. Pertemuan keluarga terjadi setelah adanya perang tanding antara dua wilayah barat dan timur yang berhasil dimenangkan oleh wilayah barat. Terungkaplah dalang yang sebabkan berpisahnya mereka bertiga, yaitu pengawal pribadi dari ibunya tuan-tuan. Semenjak diketemukan ibunya, maka konflik antara wilayah barat dan timur berakhir, dan kekuasaan di wilayah itu berada di tangan tuan-tuan beserta kedua orang tuanya, dan mereka pun hidup bahagia. Tapi mereka tak lama hidup bahagia, karena beberapa waktu kemudian mereka juga harus menghadapi pengaruh dari kekuasaan kaisar yang tidak setuju atas penggabungan kedua wilayah yang bersengketa itu, karena ini akan mengancam kondisi kekaisaran. Kaisar sangat takut dengan munculnya kekuatan baru yang akan menghalanginya.